Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kembali pada subuh kali ini, tepat di hari ke-10 dari bulan suci Ramadan, kita bermuajahah kembali, berjabat hati, ya, seraya bersama membaca dan mengkaji kitab yang sudah rutin kita kaji dari awal Ramadan, yaitu 500 tanya jawab masalah jin dan sihir menurut pandangan Islam, karya Syekh Ridho Abdullah Basha. Ya. Alhamdulillah, Allah masih terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, karunia-karunianya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah hidayatul Islam wal iman. Ya. Yang mana dengan hidayah Islam wal iman inilah kita, ya, masih memiliki kekuatan dan juga semangat untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semoga kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk terus, ya, mampu melaksanakan tugas-tugas kehambaan dan mengabdi dengan pengabdian terbaik yang insya Allah, jika itu semua bisa kita kerjakan, maka semoga Allah ridho dan menurunkan rahmatnya kepada kita di dunia ini, terlebih kelak di akhirat, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang pada akhirnya kita bisa menempati tempat terbaik yang Allah siapkan, yaitu surganya yang luas. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lanjutkan pembacaan kitab ini sampailah kita pada pertanyaan ke-50, ya. Pertanyaan ke-50, apakah syaitan adalah serigala bagi manusia? Dijawab oleh Syekh, ya, benar, syaitan adalah serigala bagi manusia. Dalilnya adalah sebagaimana hadis yang dibawakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innas syaitana dhi'bul insani kadhi'bil ghanami ya'khudus syata al-qasiyata wan nahiyata wa iyyakum wasy'ab wa alaikum bil jama'ati wal 'ammah." Syaitan adalah serigala bagi manusia, seperti serigala bagi kambing. Ia mengambil kambing yang sendirian, ya. Ia mengambil kambing yang sendirian dan terpencil. Karena itu hindarilah menyendiri, dan hendaknya kalian selalu bersama jamaah serta kaum muslimin secara umum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad jilid ke-36 halaman 421. Nomor hadis
22.107. Ikhwatifillah, ya. Di dalam riwayat ini sangat jelas benderang bagi kita bahwasanya setan itu ya ibarat serigala bagi manusia, seperti serigala yang selalu mengincar kambing. Ya. Oleh karena itu, ya, bagaimana cara menghindari serigala itu? Ya, maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan solusinya, ya, agar serigala tidak menerkam, ya, maka solusinya adalah apa? Ya, solusinya adalah jangan suka menyendiri, ya. Karena serigala hanya mengincar kambing yang menyendiri dan terpencil, yang terpisah dari rombongan, yang terpisah dari kelompoknya. Begitu juga syaitan itu sangat mudah, ya, menggoda, menyesatkan, menggelincirkan, ya, dan menguasai, ya, manusia-manusia yang suka menyendiri, ya, yang suka ya mengurung dirinya dari, ya, kaum muslimin, tidak mau berjamaah, tidak mau bersama-sama kaum muslimin, ya, dia lebih banyak menyendiri dalam aktivitas-aktivitasnya, ya. Nah, hal ini sudah banyak kita temukan, ya, di antara kasus-kasus yang terjadi, ya, penyebab orang diganggu syaitan dalam artian diganggu hingga ada yang kesurupan, ada yang depresi, atau ada yang suka sedih berlebihan, ya, itu karena diantara penyebabnya adalah mereka suka mengurung diri dari keramaian, ya, mengurung diri dari pergaulan. Padahal secara fitrah manusia adalah makhluk sosial, ya, makhluk yang tidak bisa lepas atau tidak bisa lari dari kenyataan untuk bersosial, ya, untuk berinteraksi satu sama lain, ya. Oleh karena itu, ya, di dalam hadis yang mulia ini Nabi menganjurkan kepada kita di antara cara untuk, ya, keluar ataupun bebas dari incaran serigala dari, ya, kalangan setan, yang mana setan adalah merupakan serigala bagi manusia, yaitu hendaknya kita senantiasa berjamaah, ya, tentunya juga kita dianjurkan bersama dengan orang-orang saleh, ya. Maka berkumpullah dengan orang-orang saleh, berkumpullah dengan ikhwah-ikhwah yang saleh, ya, ikhwah-ikhwah yang saleh, ya. Jangan menyendiri, ya, atau berkumpul dengan orang-orang yang taleh, ya. Selalulah berkumpul dengan para orang-orang yang sibuk atau menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, menyibukkan dirinya dengan berdakwah, ya, menyibukkan dirinya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menyibukkan dirinya dengan mutolaah, ya, mengkaji kitab-kitab para ulama di dalam majelis-majelis ilmu bersama para guru, para ustadz, para kiai, ya. Janganlah kemudian kita menjadi hamba Allah yang lebih suka mengurung diri di kamar, ya, atau berdiam di rumah seperti anak pingitan, ya. Nah, kecuali kalau mereka para ahwat, ya, memang dianjurkan untuk banyak di rumahnya, ya, tidak tidak berkeliaran, ya, apalagi jika pakaian tidak memenuhi syarat, tidak menutup aurat dengan baik, maka akhwat yang dianjurkan di rumah saja, ya. Adapun jika dia keluar untuk menghadiri majelis ilmu, ya, atau ke masjid untuk melaksanakan sholat, ya, maka ini tidak mengapa, tapi dengan memperhatikan adab-adab ketika hendak keluar rumah, yaitu menggunakan pakaian yang sudah menutup aurat dengan baik, ya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah. Jadi
setan itu adalah serigala bagi manusia. Pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan ke-51. Setan itu berkata benar atau bohong? Setan itu berkata benar atau bohong? Maka jawabannya, setan selalu berkata bohong. Ya, setan selalu berkata bohong. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa beliau, ya, sahabat Abu Hurairah berkata, "Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan, fatani atin faja'ala yahsu min at-ta'am fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annak ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala idza awaita ila firashik faqra ayatal kursi hatta takhtimal ayah fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafiz wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqaka wa huwa kadzubun dzaka syaitan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugasi saya menjaga harta zakat Ramadan, yaitu zakat fitrah. Maka seseorang datang kepadaku dan langsung mencuri makanan. Saya pun menangkapnya. Saya berkata, "Saya akan membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia pun berkata, "Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi hingga selesai, karena Allah akan mengirim padamu seorang penjaga, sehingga syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia berkata benar kepadamu, padahal dia sangat pendusta. Dia itu adalah syaitan." Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 3101. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, di sini telah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana dibahas masalah jin itu bisa menjelma. Nah, di sini yang kita mau ambil bukan masalah penjelmaan jin, ya, dari bentuk aslinya menjadi seorang laki-laki lalu dia mencuri di Baitul Mal, ya, tetapi adalah bahwa jin itu, syaitan itu, ya, dari kalangan jin adalah pendusta. Ya, kebanyakan mereka itu adalah pendusta. Ya, maka itu yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Dia berkata benar kepadamu, padahal dia itu sangat pendusta. Kazub, ya, sangat pendusta. Artinya banyak bohongnya, ya, selalu berdusta. Ya. Kali ini dia jujur, ya, tentang disunahkannya atau dianjurkannya membaca surat Al-Baqarah, ya, surat Ayatul Kursi, ya, ketika kita ingin tidur malam. Apa keutamaan atau fadilah dari membacanya? Maka yang membaca Ayatul Kursi ketika hendak tidur malam, dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga pagi hari. Ya. Jadi syaitan itu sangat pendusta, ya, atau sangat, ya, pembohong. Maka kita tidak boleh mempercayai, ya, apa yang datang dari syaitan, kecuali hal itu ditimbang dengan Quran dan Sunnah yang kemudian, ya, di sana tidak bertentangan, ya, itu bisa. Tapi kalau informasi itu bertentangan, ya, atau tidak ada, ya, pembahasannya dalam Quran dan Sunnah, maka itu adalah kedustaan yang dibangun oleh syaitan itu untuk menyesatkan manusia. Selanjutnya pertanyaan ke-52. Apakah syaitan bisa menjelma dalam bentuk binatang? Ya, maka jawabannya adalah benar, syaitan bisa menjelma dalam bentuk binatang. Sebagaimana hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqta'us salatal himar wal mar'a wal qalb al-aswad." Qultu ya Aba Dzarrin, ma balal kalbil aswadi minal kalbil ahmari minal kalbil asfari.
Qala ya bani akhi sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani. Faqala al-kalbul aswadu syaitanun. Salat menjadi terputus oleh keledai, wanita, dan anjing hitam. Aku bertanya, wahai Abu Dzar, mengapa harus anjing hitam dan bukan anjing merah atau kuning? Abu Dzar menjawab, wahai putra saudaraku, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Beliau menjawab, anjing hitam adalah syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 510. Dalam riwayat lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kalbul aswadu syaiton. Anjing hitam adalah syaiton. Ini juga hadis Muslim ya. Bahwa di sini sebutkan anjing hitam itu adalah syaiton. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jin menjelma dalam wujud manusia dan binatang ternak. Mereka menjelma dalam wujud ular, kalajengking, dan bentuk lainnya. Juga menjelma dalam wujud unta, sapi, kambing, kuda, keledai, dan bigol. Juga menjelma menjadi burung, bahkan dalam wujud Bani Adam. Sementara penjelmaan yang paling disukainya adalah warna hitam. Ya. Ini bisa dibaca dalam kitab Risalah Jin ya. Kitab Ibnu Taimiyah Risalah Al-Jin halaman 32. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apakah jin itu bisa menjelma menjadi binatang, maka jawabannya benar ya. Dan paling banyak jin ini menjelma menjadi binatang ya, seperti anjing, ular ya, ataupun yang lainnya, dan lebih suka kepada yang berwarna hitam. Sehingga Nabi pun menjelaskan bahwa anjing hitam itulah di antara penjelmaan jin ya. Adapun anjing warna lain itu tidak, tetapi anjing hitam itu jelas ya, al-kalbul aswad syaiton. Anjing hitam itu adalah syaiton. Alhamdulillah ya, jelas sekali ya bahwa syaiton bisa menjelma menjadi binatang ya. Pertanyaan 53, di manakah markas seton dan tempat seton menancapkan benderanya ya. Nah, ini juga merupakan informasi yang perlu kita pahami dengan baik tentang di manakah seton itu markas bertempatnya ataupun di mana mereka menancapkan benderanya. Jawabannya adalah pusat tempat seton dan menancapkan bendera adalah pasar. Nah, ya, jadi pusat di mana seton bermarkas dan menancapkan bendera itu adalah pasar. Hal ini berdasarkan riwayat yang dibawakan oleh sahabat Salman radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suqa wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'rakatus syaitani wa biha yansibu rayatah. Jika bisa, janganlah menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan paling terakhir keluar darinya. Karena pasar adalah medan perang seton dan di sana ia menancapkan benderanya. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2451. Dalam riwayat lain, fiha badas syaitanu wa farraha. Ya. Dalam pasarlah seton bertelur dan melahirkan anaknya.
Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, pasar adalah tempat pertempuran syaitan. Ya. Nabi SAW menyerupakan pasar, ya, perbuatan syaitan dan tipu dayanya terhadap penghuni pasar dengan pertempuran. Karena banyaknya kebatilan yang terjadi di dalamnya, seperti tipuan, kebohongan, sumpah palsu, akad-akad yang rusak, jual beli najasi, ya, jual beli najas, membeli barang yang sedang dibeli orang lain, menawar barang yang sedang ditawar orang lain, serta mengurangi timbangan dan takaran. Sedangkan sabda Nabi SAW di pasar setan menancapkan benderanya, ini adalah isyarat bahwa syaitan menetap di pasar dan menjadikannya sebagai markas. Ia bersama pasukannya menetap di sana untuk mengerjakan berbagai macam perbuatan rusak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa masuk pasar kemudian mengucapkan La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, niscaya Allah mencatat baginya beribu-ribu kebaikan, menghapus darinya beribu-ribu keburukan, dan mengangkat untuknya beribu-ribu derajat. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3248 yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Ikhwan ya wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Jelas di sini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita bahwa syaitan ini markasnya adalah di pasar. Ya. Ya, medan pertempurannya di pasar. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bahwa tempat bertelur dan beranaknya itu di pasar. Oleh karena itu Nabi memperingatkan kepada kita, kalau bisa jangan menjadi orang yang pertama kali menuju pasar atau masuk pasar, dan jangan pula menjadi orang yang terakhir kali keluar darinya, karena ini adalah merupakan tempat syaitan. Ya, tempat di mana syaitan bermarkas, tempat di mana syaitan ya tinggal, ya, menghasut, menggoda, membisik, ya, dan sebagainya, sehingga terjadi berbagai macam kerusakan. Pasarnya adalah tempat yang paling rusak. Serusak-rusak tempat adalah pasar. Di mana di sana ya setan menjadikannya tempat medan pertempuran. Di sana dia menggoda manusia, sehingga di pasar itu kita bisa menemukan banyaknya kerusakan. Di antaranya apa? Rusaknya akad-akad dalam jual beli. Ya. Jual beli najas juga berlaku di sana, ya, riba dan sebagainya. Bahkan ada perbuatan-perbuatan seperti sumpah palsu, kebohongan, tipuan, ya. Juga yang tidak kalah banyaknya adalah apa? Pengurangan takaran dan timbangan. Ya. Di sini di pasar, ya, di pasar ini sangat banyak ditemukan kecurangan-kecurangan. Ya. Apalagi di zaman kita ini, ya, di mana di zaman kita ini banyak dari pedagang ini tidak mengerti hukum-hukum syariah, hukum-hukum muamalah, ya, sehingga sangat berpeluang untuk ya secara sadar atau tidak sadar ya berbuat curang. Ya. Oleh karenanya kita ketika ingin berkunjung ke pasar, jangan lupakan doa yang terdapat pada riwayat Imam Tirmizi ini. Ya. Kalau kita baca doa ini, maka insya Allah Allah akan memberikan pahala beribu-ribu pahala, ya, kebaikan, dan menjaga kita dari menghapus dari kita beribu-ribu keburukan, serta mengangkat derajat kita beribu-ribu derajat. Nah, ini doa yang harus kita baca ketika kita hendak menuju pasar atau masuk ke dalam pasar.
agar kita terhindar dari keburukan-keburukan yang ada di dalamnya, karena di sanalah syaitan betul-betul ya menjadikan pasar itu sebagai medan pertempurannya untuk menggoda manusia sehingga manusia melakukan kecurangan, kesesatan, dan juga hal-hal buruk lainnya. Selanjutnya pertanyaan ke-54. Apa itu kekuatan setan? Maka Syekh menjawab dengan sebuah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya'asy syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Quran surat An-Nisa ayat 76. Apa maksud dari ayat ini? Maksud dari ayat ini adalah orang-orang mukmin berperang demi ketaatan kepada Allah dan mencari keridhaannya. Sementara orang-orang kafir itu berperang karena menaati syaitan. Setelah itu Allah mengobarkan semangat orang-orang mukmin agar memerangi musuh-musuhnya. Dia Allah berfirman, faqatilu awliya'asy syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, walladzi nafsi biyadi ma laqiyaka syaitan qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Inna syaitana la sabila lahu alal mu'min. Demi Rob yang jiwaku dalam genggaman tangannya, tidaklah syaitan berjumpa denganmu ketika melewati suatu jalan, kecuali ia mencari jalan lain selain jalanmu. Sesungguhnya syaitan tidak ada kekuatan terhadap orang mukmin. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 3683. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ditanya apa kekuatan setan, jika berdasarkan ayat dan hadis ini, maka setan itu tipu dayanya lemah. Lemah terhadap siapa? Terhadap orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Al-Quran, ya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, ya, beriman kepada para malaikat, ya. Artinya orang ini betul-betul beriman kepada Allah dengan benar, maka setan akan lemah di hadapannya. Ya. Kita lihat riwayat hadis dari Rasulullah, ya, yang memberi kabar kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwa apa? Ya. Nabi sampai bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggamannya, bahwa tidaklah engkau bertemu dengan setan di satu jalan kecuali setan itu akan mencari jalan lain yang selain jalanmu. Karena sesungguhnya setan itu tidak memiliki, ya, kekuatan terhadap orang beriman. Ya. Nah, di sini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kekuatan kita ini sebagai hamba adalah apa? Pada iman, keyakinan, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita, jika benar keimanan kita kepada Allah, benar tauhid kita kepada Allah, lalu kita istiqamah di atas iman itu, maka insya Allah, ya, syaitan akan lemah, syaitan akan kalah, syaitan akan, ya, tidak mampu, ya, menggoda ataupun menguasai kita.
Oleh karenanya, yang patut kita jaga adalah iman kita. Yang patut kita pupuk adalah keimanan kita kepada Allah. Dengan apa? Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, al-iman yazidu wa yanqus. Ini sifat iman. Iman itu naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Naik, turun. Ya. Yazidu bit ta'ah, meningkat dengan ketaatan, ya. Naik karena asbab ketaatan yang kita lakukan. Sebaliknya, wa yanqus bil ma'siyah, dia akan menurun, berkurang kadarnya, ya, dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, ikhwati fillah, hendaknya kita terus menjaga diri agar selalu berada di jalan-jalan ketaatan. Menjaga diri agar terus berada dalam, ya, amal-amal saleh. Agar iman-iman kita terus tumbuh, terus naik kadarnya, naik kualitasnya, ya. Agar apa? Agar dengan begitu, ya, kita mendapatkan perlindungan dari Allah, sehingga syaitan yang mencoba untuk kemudian mengganggu ini menjadi lemah, ya. Lemah sebagaimana yang Allah firmankan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Justru syaitan itu lemah, ya. Oleh karena itu, ya, patutlah kiranya kita sebagai hamba Allah, apalagi saat ini kita berada di tengah-tengah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keutamaan ini, bulan terbaik dari seluruh bulan, ya, maka kesempatan ini sangat baik untuk meningkatkan dan, ya, memperbaiki kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan di bulan ini begitu mudah dikarenakan syaitan sedang terikat, ya. Syaitan sedang dibelenggu, ya. Maka terasa mudahlah bagi kita dibanding bulan-bulan yang lain, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika keberadaan kita di bulan yang penuh berkah ini tidak juga mampu menggugah semangat kita, tidak juga mampu menumbuhkan motivasi pada diri kita untuk taat, maka, ya, saya khawatir di bulan-bulan lain kita betul-betul tidak mampu melakukan ketaatan kepada Allah. Wal'iyadu billah. Kenapa? Dikarenakan jika di bulan yang begitu Allah memberi kemudahan fasilitas untuk kita taat kepadanya, kita juga masih enggan, kita juga masih bermalas-malasan, kita juga masih mengikuti hawa nafsu kita, maka jelas di bulan-bulan lain hal ini jauh lebih berat. Karena di bulan-bulan lain syaitan itu berkeliaran bebas menggoda, ya, dan tentunya motivasi kita, ya, tidak sehebat apa yang Allah berikan pada bulan ini, di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah diberi pahala seperti pahala wajib. Sementara amalan wajib itu diberi pahala berlipat-lipat ganda. Iya. Sedekah di bulan ini jauh lebih utama dibanding sedekah di bulan-bulan lain. Iya. Maka oleh karena itu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari benar-benar kita berusaha bersungguh-sungguh memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, yang mana iman dan takwa ini menjadi asbab syaitan lemah di hadapan kita. Siapapun saat ini yang mengalami gangguan syaitan, yang mengalami penguasaan dari syaitan sehingga sulit untuk beramal salih, sulit untuk taat, bahkan akibat dari gangguan syaitan itu menyebabkan fisiknya sakit, jiwanya goncang, maka tidak ada solusi terbaik bagi kita. Bagi Anda semua yang sedang dalam ujian, dalam penguasaan syaitan dan gangguan syaitan ini,
kecuali dengan memperbaiki kondisi keimanan Anda. Tingkatkan iman Anda kepada Allah, perbaiki iman Anda kepada Allah, maka setan tidak punya kekuatan. Maka setan menjadi lemah. Ya. Lemah. Dhaif, sangat lemah. Ya, ketika kita beriman kepada Allah, sebagaimana yang Nabi sabdakan kepada sahabat Umar. Jika sahabat Umar berjalan di satu jalan, lalu di jalan itu ada setan bertemu dengan Umar, maka setan akan lari. Setan akan lari, menjauh, mencari jalan lain. Kenapa? Kata Nabi, inna syaitana la sabila lahu alal mu'min. Sesungguhnya setan tidak punya kekuatan. Tidak ada kekuatan, tidak ada jalan untuk menguasai orang-orang beriman. Maka kunci selamat dari setan, kunci selamat dari gangguan setan, dari bisikan-bisikannya, dari hasutan-hasutannya, termasuk dari gangguan-gangguan yang dibawanya, baik itu berupa sihir, ain, dan gangguan-gangguan lain, itu adalah apa? Iman. Iman yang benar, iman yang kokoh, iman yang menancap di kalbu, iman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka ikhwal akhwat yang dilakukan oleh Allah, mari sama-sama kita tingkatkan iman ini. Iman dalam arti kita membenarkan dalam hati kita, kita ucapkan di lisan kita, sebagai pengakuan apa yang kita yakini di hati, dan selanjutnya adalah kita buktikan dengan amal-amal perbuatan anggota badan kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa apa yang kita yakini dalam kalbu dan apa yang kita ucapkan di lisan itu benar adanya dengan amalan-amalan badan, amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Maka kalau ini benar-benar ada pada diri kita, insya Allah iman kita adalah iman yang terbaik, iman yang sempurna, sehingga dengan iman ini insya Allah pula syaitan menjadi sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun. Lemah tipu dayanya, lemah makarnya, lemah segala bisikan dan hasutannya, sehingga bisa-bisa setan itu kemudian menjadi berputus asa manakala kita mampu beristiqamah di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa orang-orang yang telah mengatakan, berikrar Rabbnya, Tuhannya adalah Allah, lalu istiqamah dengan keyakinan itu, istiqamah dengan ucapan itu, maka tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Kelak saat ia menghadapi sakaratul maut, Allah akan menurunkan bagi orang tersebut para malaikat untuk kemudian mendampingi proses sakaratul maut itu dengan memberikan keyakinan kepadanya. Allah takhafu, janganlah kamu takut untuk kematian ini, karena setelah ini kamu akan bahagia, kamu akan meninggalkan alam ujian dunia ini kepada alam barzah dan akhirat yang sudah dipersiapkan untukmu, dan kamu termasuk golongan yang beruntung. Wala tahzanu, dan tidak usah bersedih hati meninggalkan dunia yang fana ini menuju akhirat yang abadi.
karena kamu sudah dipersiapkan tempat terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Asbab dari amal soleh yang kamu lakukan, iman yang kamu istiqomah padanya, sehingga rahmat Allah turun padamu. Ya. Ini ikhwan wal akhwat yang dimulakan oleh Allah, bahwa istiqomah di atas iman itu membuat malaikat pun turun, ya, agar kita husnul khatimah di saat menghadapi sakaratul maut. Sungguh keutamaan yang luar biasa. Dalam hadis lain, ya, di kitab Fathul Bari jilid 7 halaman 47, dari hadis Hafsah radhiyallahu anha, dia berkata, "Inna syaitana la yalqa Umar munzu an aslama illa kharra liwajhi." Sesungguhnya setan tidak pernah berhadapan dengan Umar sejak Umar masuk Islam, kecuali setan itu tersungkur di hadapan wajahnya. Masya Allah, Masya Allah, ya, Subhanallah. Begitu, ya, terlihat hebatnya Umar, sahabat Umar radhiyallahu an, karena apa? Imannya kepada Allah yang begitu kokoh, yang begitu kuat, yang begitu tertancap di dada beliau, sehingga apa? Setan itu ketika, ya, tidak ada yang mau berjumpa dengan Umar, dan kalau berjumpa pasti tersungkur di hadapan Umar. Nah, ikhwanul akhwat, kadang-kadang kita sendiri, ya, tentu tidak sama, tidak seperti imannya Umar, kan? Ya, kadang-kadang kita, ya, di rumah sendirian, baru dengar suara aneh sedikit saja sudah panik, ketakutan. Apalagi kalau sampai betul-betul setan itu menampakkan diri, mungkin kita sudah pingsan, ya, karena lemahnya iman kita. Maka itu siapapun kita yang ingin terbebas dari gangguan setan, ya, maka kuncinya hanyalah meningkatkan iman, ya, memperbaiki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang benar, dengan iman yang tertancap baik dalam di kalbu kita, maka setan menjadi tersungkur sebagaimana tersungkurnya ia di hadapan Umar radhiyallahu an, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan iman beliau yang begitu mantap, iman yang tidak ada keraguan-raguan, iman yang tidak, ya, abu-abu, iman yang tidak, ya, iman apa namanya, iman yang penuh dengan syubhat, ya, tapi betul-betul iman yang sangat-sangat kokoh, menancap, sangat kuat, ya, kalbu, dan dibuktikan dengan apa? Dengan amal saleh yang nyata, yang semuanya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada subuh atau pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam iman dan takwa kepadanya, dan mudah-mudahan kajian ini kita terus bisa lanjutkan sampai dengan akhir Ramadan nanti, ya. Dan saya, ya, sangat berharap, ya, agar kita terus tidak bosan-bosan untuk, ya, belajar agama Allah ini, karena tentu agama Allah ini sangat luas, ya, ilmu ini sangat luas. Maka jangan membatasi diri dalam belajar, ya. Belajarlah kepada para guru, para ustadz, ya, para ulama, para kiai yang memang memiliki keilmuan yang mumpuni di bidangnya masing-masing, ya. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa mengumpulkan seluruh disiplin ilmu, kecuali sangat sedikit di antara mereka dari kalangan salaf, ya. Oleh karenanya jangan membatasi diri, ya. Di zaman ini ilmu, ya, sudah tersebar luas, ya. Ada kepada ustadz fulan, ada kepada ustadz fulen, ada kepada ustadz yang lain. Teruslah belajar dan teruslah beramal, dan jika
Anda sudah memiliki kemampuan untuk berdakwah, maka berdakwahlah sesuai dengan kadar ilmu yang Anda miliki. Semoga Allah menjaga kita dari kesesatan. Semoga Allah menjaga kita dari ketidakistiqomahan, apalagi kefuturan di dalam menuntut ilmu, juga beramal solih dan berdakwah di jalannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.